Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa virus-virus mematikan ini selalu berasal dari Cina? Apakah ini sekadar kebetulan? Ataukah ada pola tertentu yang telah berlangsung selama puluhan, bahkan ratusan tahun, yang belum kita pahami sepenuhnya? Mari kita mulai dengan fakta-fakta dasar. Cina adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Berbagai spesies satwa liar hidup di hutan, pegunungan, hingga rawa-rawa negara ini. Tetapi, keindahan alam tersebut memiliki sisi gelap yang jarang dibicarakan. Banyak dari satwa liar ini menjadi reservoir alami bagi virus yang sangat berbahaya. Virus-virus seperti SARS, MERS, bahkan flu burung, semuanya ditemukan berawal dari hewan liar yang kemudian menular ke manusia. Faktor pertama adalah pasar basah tradisional yang terkenal di Cina. Pasar ini sering menjadi tempat jual beli hewan liar yang masih hidup. Disinilah manusia dan satwa liar sering berinteraksi dalam kondisi yang tidak higienis. Virus yang awalnya hanya hidup di tubuh hewan liar kini memiliki kesempatan untuk melompat ke manusia. Proses ini disebut zoonosis, dan inilah awal dari banyak pandemi yang kita kenal hari ini. Namun ada lebih banyak alasan selain pasar basah. Cina memiliki populasi lebih dari 1,4 miliar orang. Dengan urbanisasi yang sangat pesat dan kepadatan penduduk yang tinggi, penyebaran penyakit menjadi sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan. Kota-kota besar seperti Wuhan menjadi pusat transportasi global, di mana ribuan orang bepergian setiap hari, membawa kemungkinan penyebaran virus ke berbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan jam. Lalu ada pertanyaan tentang transparansi. Sejarah telah menunjukkan bahwa kadang-kadang informasi tentang wabah penyakit di Cina tidak segera diumumkan ke dunia. Akibatnya, ketika pandemi menyebar, dunia sudah terlambat untuk bertindak. Ini bukan hanya masalah Cina, tetapi juga masalah global yang memerlukan kerjasama yang lebih erat antara negara-negara untuk menghadapi ancaman pandemi. Sekarang mari kita bicara tentang virus baru. HMPV atau Human Metapneumovirus. Virus ini telah ditemukan di berbagai wilayah, termasuk Cina, dan kini menjadi perhatian serius para ilmuwan. Meski terdengar seperti flu biasa, HMPV memiliki potensi yang sangat mematikan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, dan mereka yang memiliki sistem imun lemah. Gejalanya seringkali disalahartikan sebagai infeksi pernapasan ringan, tetapi bagi sebagian orang, komplikasinya bisa sangat berbahaya. Apa yang membuat HMPV menjadi ancaman besar? Pertama, virus ini mudah menular melalui kontak dekat dan udara, mirip dengan cara penyebaran COVID-19. Kedua, hingga kini belum ada vaksin atau pengobatan spesifik untuk menangkal HMPV. Para ilmuwan berlomba-lomba untuk memahami cara kerja virus ini, tetapi waktu bukanlah sekutu kita. Dengan dunia yang semakin terhubung, virus seperti HMPV dapat menyebar ke berbagai negara lebih cepat daripada sebelumnya. Namun, mari kita merenung sejenak, apakah ini hanya tentang virus? Ataukah ini adalah cerminan dari hubungan kita dengan alam? Dalam beberapa dekade terakhir, manusia telah merusak habitat alami hewan, menciptakan lebih banyak peluang bagi virus untuk berpindah dari satwa liar ke manusia. Kerusakan ekosistem, deforestasi, dan perdagangan hewan liar adalah faktor-faktor yang telah lama diabaikan, tetapi kini menjadi ancaman nyata bagi kesehatan global. Dan sekarang pertanyaan besar muncul, apakah dunia benar-benar belajar dari pandemi-pandemi sebelumnya? Dari SARS pada tahun 2003, flu burung pada 2009, hingga COVID-19 yang mengguncang dunia pada 2020, apakah kita benar-benar memahami pentingnya pencegahan? Ataukah kita hanya terus mengulang kesalahan yang sama, berjalan dalam lingkaran kebodohan yang tak berujung? HMPV mungkin hanyalah permulaan. Ancaman baru ini mengingatkan kita bahwa pandemi bukanlah sesuatu dari masa lalu. Sebaliknya, pandemi adalah ancaman yang terus ada di masa depan. Dunia memiliki pilihan, apakah kita akan bersiap menghadapi ancaman ini dengan lebih baik? Ataukah kita akan menunggu sampai semuanya terlambat? Satu hal yang pasti, cerita ini belum selesai. Virus seperti HMPV adalah pengingat bahwa alam selalu memiliki caranya untuk menyeimbangkan kembali apa yang telah manusia rusak. Dan bagaimana akhir dari cerita panjang ini? Sepenuhnya ada di tangan kita. Dan disinilah kita berada, berdiri di persimpangan jalan yang sama. Jalan yang telah kita lewati berkali-kali. Tetapi tampaknya kita belum belajar apa-apa. Dari SARS ke COVID-19, dan kini HMPV, setiap ancaman baru seakan menjadi panggilan untuk bangkit. Tapi pertanyaannya, apakah kita mendengarnya? Kita hidup di dunia yang terus berubah,
di mana teknologi berkembang pesat, tetapi ancaman biologis ini tetap menjadi pengingat bahwa alam selalu lebih kuat daripada kita. HMPV hanyalah satu babak dari cerita panjang hubungan manusia dengan ekosistem, sebuah hubungan yang tidak selalu harmonis, yang sering diwarnai dengan eksploitasi, ketidakseimbangan, dan keserakahan. Setiap virus baru bukan hanya sekadar ancaman biologis, mereka adalah cermin. Mereka memaksa kita untuk melihat diri kita sendiri, untuk mempertanyakan cara kita hidup, cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, dan bahkan cara kita memandang kemajuan itu sendiri. Apakah pembangunan yang kita banggakan itu benar-benar sebuah pencapaian, atau hanya langkah lain menuju kehancuran yang lebih besar? Kini, HMPV telah memperingatkan kita lagi. Waktu terus berjalan dan virus tidak menunggu. Dunia punya dua pilihan, belajar dari masa lalu dan mengambil tindakan untuk mencegah bencana berikutnya, atau tetap diam hingga akhirnya semua terlambat. Tapi pertanyaannya, beranikah kita untuk benar-benar berubah? Inilah pertanyaan yang harus kita renungkan. Apakah kita hanya akan terus-menerus memadamkan api yang sudah menyala? Atau akhirnya belajar bagaimana mencegah percikan pertama? Setiap keputusan yang kita ambil, setiap langkah kecil yang kita lakukan, dapat menentukan nasib generasi berikutnya. Namun mari kita akui sebuah kebenaran sederhana. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah HMPV akan menjadi pandemi berikutnya? Apakah kita siap menghadapinya? Atau apakah ini hanya awal dari ancaman-ancaman yang lebih besar yang menunggu di balik tirai waktu? Virus seperti HMPV adalah babak baru dalam narasi panjang antara manusia dan alam. Bagaimana akhir dari cerita ini? Apakah penuh kehancuran atau ada harapan? Semuanya tergantung pada kita. Pada setiap langkah kecil. Pada setiap keputusan besar. Dan pada keberanian kita untuk menghadapi kenyataan. Jadi apa langkah kita selanjutnya?